Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Suara Ibu bisa didengar, Hanifah? Bisa, Bu. Bisa. Kayaknya on kamera lebih cantik deh. Ya masih netap tunggu jam 9 ya anak-anaknya. Iya, Bu. Sudah Ya, Hanifah dia, kabari juga, Bu. ya saya main cepat aja ya. Iya, Bu. Supaya nanti Anda kuliah nggak terganggu jam 10, tapi nanti bahannya saya kasih. Kemudian nanti presentasi pas di proyek akhir ya. Iya, Bu. Ya baik.
Kita mulai, Hanifah. Ini masih 18 orang ya. Iya, Bu. Tunggu 5 menit lagi.
Udah bisa kita mulai? Sudah, Bu. Udah ya, kita mulai aja. Tapi bikin absennya ya, Hanifah. Baik, Bu. Nanti akan Hanifah kirim juga, Bu. Ya. Oke, baik. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi Anda ketemu sama saya ya dalam strategi pemasaran ya. Jadi ini memahami tentang pemasaran khususnya di pelayanan fasilitas kesehatan. Kalau untuk biomedik spesifiknya mungkin di laboratorium ya. Nah, kita akan nanti memperhatikan nanti kira-kira konsep pemasaran sama konsep penjualan itu apa. Kemudian kita melihat quality control-nya melalui strategi pemasaran jasa melalui peningkatan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan ya. Jadi kalau konsep pemasaran itu ada pasar ya. Ada pasar, kemudian fokus terhadap kebutuhan konsumen. Konsumen itu butuh apa? Dan ada jasa, ada produk, ada barang. Nah, jasa itu biasanya berupa pelayanan kesehatan. Nah, nanti caranya bagaimana? Caranya adalah pemasaran, pelayanan terpadu, kemudian akhirnya adalah laba diperoleh melalui kepuasan konsumen, ya. Tetapi kalau konsep penjualan itu titik awalnya bukan pasar, tapi pabrikan ya, itu konsep penjualan. Dia menghasilkan fokusnya adalah produk yang sudah ada, kemudian dia mempromosikan, menjual, kemudian laba diperoleh melalui volume penjualan. Itu lebih kurang beda konsep pemasaran dengan konsep penjualan ya. Kemudian konsep dasar pemasaran ini ya didasari atas adanya istilah pasar. Kemudian ada istilah pasar itu tentu tempat jual beli ya. Kemudian ada istilah pemasar. Nah, pemasar tentu orang yang memasarkan. Kemudian ada istilah kebutuhan, keinginan dan permintaan. Kemudian ada istilah produk. Produknya bisa barang, produknya bisa jasa. Kemudian apa manfaat yang diperoleh dalam pemasaran tersebut, biayanya berapa, dan kepuasan pelanggan bagaimana. Di mana ini akan terjadi ada transaksi dan ikatan, kemudian ada juga pertukaran ya. Itu lebih kurang ya mengenai pemasaran. Nah, strategi dari pemasaran jasa melalui peningkatan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan ini banyak, ada jasa. Jasa kalau di rumah sakit, jasa pelayanan medis. Jasa kalau laboratorium, jasa pemeriksaan penunjang medis. Jasa kalau di apotik, jasa pelayanan farmasi dan alat kesehatan. Nah, ini ya. Jadi fasilitas kesehatan ini banyak, ada rumah sakit, ada laboratorium, ada klinik, ada apotik, kemudian ada praktek dokter mandiri. Ya, nah ini ya. Kemudian apa yang disebut dengan mutu kalau kita melihat quality control-nya? Nah, usaha yang jauh melebihi kebutuhan dan harapan klien. Ya. Usaha yang melebihi kebutuhan dan harapan klien. Kalau harapan klien hanya A, kita berusaha untuk melebihi kebutuhan tersebut. Nah, mungkin Anda akan bertanya, kalau di laboratorium gimana, Bu? Ya, laboratorium tentu harapannya adalah cepat pemeriksaannya, kemudian bisa juga berbasis digital dengan ada perkembangan teknologi saat ini, kemudian cepat diketahui, kemudian akurat. Nah, ya, akurat. Pemeriksaan laboratorium itu akurat. Itu yang diharapkan. Jangan kita mencoba di labor ini hasilnya A, kemudian di labor B hasilnya lain lagi gitu loh. Nanti diagnosis berdasarkan pemeriksaan labor akan berbeda nanti dan tidak sembuh pasiennya gitu ya. Nah, usaha yang jauh melebihi kebutuhan dan harapan klien, mencakup dimensi afeksi, penerimaan, tidak sekedar memuaskan klien, tapi memanjakan klien. Nah, proses dan produk yang dapat memperangah atau wow klien secara positif ya. Bertujuan tidak sekedar memuaskan klien, tapi menjadikan klien pelanggan yang loyal. Kalau kita pemeriksaan di labor, Anda perhatikan ada klien, ada pemeriksaan itu yang betul-betul telaten orangnya, ada yang betul-betul asal jadi aja sambil ngobrol ya. Padahal di sana bisa akan terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan ya. Kan kalau misalnya kita
mau diambil darahnya, nanti akan dilihat, Bu, ini disposable. Bu Sis enggak ini ya, sorry. Bu, ini disposable syring ya. Artinya ini jarum yang sekali pakai ya Bu. Ini tabung untuk ngambil darah Ibu, tertulis nama Ibu ya, supaya nggak tertukar gitu. Karena kadang-kadang tertukar juga. Gitu. Jadi dari sistem yang dibikin SOP yang dibuat itu memang sudah diatur sedemikian rupa untuk menjamin mutu yang diharapkan gitu. Jadi tempat penyimpanannya benar, orangnya benar, kemudian diambil dengan alat yang benar, kemudian memenuhi persyaratan. Nanti pemeriksaan di alat kesehatannya juga harus benar. Nanti jika diperiksa di alat kesehatannya tahunya false, salah, atau belum dikalibrasi. Hasilnya juga salah. Jadi mulai dari awal sampai akhir itu sudah tertata dengan baik ya. Jadi prinsip mutu ini dimensi afeksi, artinya penerimaan tidak sekedar memuaskan klien tapi memanjakan klien ya. Bertujuan tidak sekedar memuaskan klien tapi menjadikan klien pelanggan yang loyal. Saya sering juga ditelepon oleh suatu laboratorium yang terkenal, Bu, ini kan mereka punya ya data kita di sana, di data pasien yang pernah pemeriksaan labor, apakah itu pemeriksaan SGPT, SGOT, medical check up umum pada saat-saat tertentu. Kemudian kita mau periksa yang berkaitan dengan ginjal apa? Urin, bilirubin, urea gitu ya, kreatinin gitu ya. Kemudian itu kan pengambilan darah. Nah, kita bisa memperhatikan ini Bu, namanya tertulis nama ibu ya. Nah, itu kan. Nah, jadi itu adalah suatu yang akan menghasilkan suatu proses yang menimbulkan mutu nantinya. Usaha yang memenuhi harapan klien sehingga memuaskan klien, mencakup dimensi input, proses, output, dan outcome-nya. Kalau input tentu ada man, money, method, kemudian mesin. Ada orangnya, kemudian ada metode pemeriksaannya, kemudian ada uangnya berapa, tarifnya berapa, kemudian alat sarana prasarananya bagaimana, kemudian nanti akan berlanjut kepada proses. Kalau prosesnya bagus, outputnya juga akan bagus dan outcome, karena pemeriksaan kalau kita arahkan ke pemeriksaan penunjang medis ya, itu outcome-nya tentu akan menunjang penegakan diagnosis oleh orang-orang yang berprofesi di memberikan diagnosis medis atau dokter misalnya ya. Nah, kalau pemeriksaan laboratoriumnya salah, tentu hasilnya juga nanti salah gitu. Ya. Diagnosisnya salah. Dibilang nanti ini kreatininnya tinggi, waduh ginjalnya udah rusak. Ternyata kreatininnya biasa-biasa aja. Masih memenuhi persyaratan di bawah 1 atau 1,1. Bilirubinnya masih 1,1 gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan ya. Kemudian keadaan selalu berubah, sesuatu yang bermutu saat ini belum tentu bermutu di masa yang akan datang. Betul, betul. Orang sekarang udah canggih, udah sampai revolusi industri 4.0. Pemeriksaan tidak hanya pemeriksaan sudah mengarah ke pemeriksaan berdigital menggunakan alat-alat yang tidak konvensional, tetapi dengan hanya meneteskan sedikit kemudian keluar hasilnya. Anda juga pemeriksaan tensi sekarang kan tidak perlu pakai milimeter Hg itu ya, hanya memasukkan ke dalam tangan, ke dalam ada suatu alat kemudian keluar. Anda kemudian kalau mau periksa Anda udah berjalan berapa lama, Anda tinggal lihat jam tangan juga ada suatu alat chip yang dipasangkan, Anda sudah berjalan 3 km. Jadi udah canggih sekarang. Ya jangankan itu, Anda tekan ChatGPT sekarang kemudian mau menanyakan apa itu keluar. ChatGPT, PPT tentang manajemen pemasaran di laboratorium yang berhubungan dengan biomedis keluar itu. Tinggal Anda memindah-mindah aja. Jadi tergantung konstruktif ya, kemauan mahasiswa untuk selalu meningkatkan keinginannya belajar. Teknologi canggih-canggih udah sekarang. Mau kita mau bikin
paspor udah buy online, mau JKN mobile, mau pindah sarana prasarana udah JKN mobile. Kalau paspor ya artinya pemeriksaan udah buy online. Kalau SIM enak buy online juga ya. Pemeriksaan kita tidak perlu dites yang mumet banget gitu, tinggal ujiannya berbasis komputer gitu. Masuk perguruan tinggi juga apa ya, masuk perguruan UTBK, ujian tulis berbasis komputer, ya enak sekarang, ya enak banget gitu. Nah, cuma kita ya harus belajar. Ya, bagaimana caranya? Belajar dengan YouTube, buka YouTube, chat GPT, keluar Anda ingin apa. Jadi tidak harus selalu diberikan dengan metode ini tergantung pada dosennya. Anda bisa nyari apa aja. Itu adalah model pembelajaran konstruktif, apalagi kasus ya. Kemudian pengertian mutu itu suatu keadaan dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, proses, dan sumber daya yang memenuhi atau melebihi harapan pengguna atau pelanggan. Kalau saya bikin SIM sekarang, saya enak. Nggak perlu tes lagi. Sudah 20 tahun menyetir mobil, nggak pernah lulus juga tuh. Ya, tes menyetir itu. Nggak tahu kenapa. Karena belokannya itu wah ketat banget gitu. Kalau sekarang sih enggak, tinggal ujian tulis, kemudian pemeriksaan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang ditunggu, kemudian besok SIM-nya beberapa hari kemudian diproses SIM-nya keluar. Paspor juga begitu, nggak perlu antri, tinggal hanya Anda datang setelah tes, kemudian memenuhi syarat, tinggal pemeriksaan kesehatan atau kemudian Anda wawancara, kemudian ngambil sidik jari, kemudian paspornya keluar seminggu kemudian. Ya udah enak. Ya nggak antri begitu ya. Nah, kalau Anda lari ke mobile JKN juga bisa seperti itu ya. Jadi ini mutu yang memenuhi keharapan pelanggan. Lanjut, sifat mutu itu bersifat relatif ya. Sekarang mungkin memuaskan, besok lagi makin makin maju teknologi ya makin berubah mutu itu. Ini udah konvensional, udah nggak benar lagi. Apalagi Anda ya semua milenial kaum milenial ini ya udah canggih-canggih sih pakai sarana yang berkaitan dengan Android gitu ya, Chat GPT, kemudian apa lagi, chatbot gitu. Nah, kemudian mau menggunakan YouTube, tinggal belajar aja, mau nyari apa ada. Tidak mengerti ini, Bu, cari YouTube-nya. Ya, gampang kan? Kemudian membandingkan ini mahal apa enggak, ini barangnya seperti apa. Tinggal Anda cari itu barang, itu buka di komputer. Bisa. Ini bentuknya barang binatangnya seperti apa, Anda kan bisa. Bisa belajar. Orang pakai YouTube sekarang kemudian mengisi SPT, udah buka YouTube kemudian kita jalankan. Aduh, ya tinggal ini aja. Transfer uang juga by online, mobile banking ya. Kemudian mutu merupakan konsep dan sikap dan penilaian. Mutu sangat ditentukan oleh persepsi dan interpretasi. Ya, bagaimana persepsi seorang, bagaimana seseorang menginterpretasikan. Oke. Kaidah mutu mencakup kalau dalam pelayanan kesehatan, bagaimana petugasnya, apakah mengikuti SOP, ya, kemudian smiling face, oke, ini yang kurang di kita, smiling face-nya. Kemudian memberikan informasi, kemudian bahan, alat, fasilitas yang digunakan itu sudah canggih atau udah kadaluarsa, ini udah zaman bahela atau zaman sekarang, kemudian mutu kerja atau pelayanan, kemudian mutu produk yang dihasilkan, kemudian mutu informasi yang diberikan. Produknya dihasilkan, tapi tidak tahu. Ini bilirubinnya sudah 1,7, nggak tahu pasiennya. Bilirubin, kemudian ada kodenya merah, standar 1. Kemudian ini udah 1,7. Pasien itu disuruh apain? Harusnya kan ada penjelasan, informasi. Bu, ini udah di luar standar batas normal pemeriksaan. 1,7 itu lebih dari 1. Ini ada indikasi bilirubin ibu meningkat tajam. Ini indikasinya adalah
ke penyakit yang berkaitan dengan hati. Tetapi untuk lebih bagus, Ibu nanti akan silahkan nanti mengunjungi dokter yang berhubungan dengan penyakit ini. Jangan-jangan sirosis hati. Nah, ini kan bahaya, gitu. Ya. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi mutu petugasnya, mutu informasinya, mutu produknya, dengan pemeriksaannya, istilahnya ini pemeriksaannya salah tapi hasilnya benar. Tapi ada istilah juga false ya, false right apa istilahnya itu. Ini pemeriksaannya betul tetapi ternyata hasilnya salah gitu. Nah, itu juga mempengaruhi bagaimana penunjang ini. Sama kalau Anda ke psikiater, Anda diperiksa terlebih dahulu oleh psikolog. Psikolog adalah penunjang teknis, yang memberi obat adalah psikiater. Dari hasil penunjangan psikolog itu akan meningkatkan atau mempertajam diagnosis dari psikiater sehingga memberikan obat yang tepat pada pasien-pasien yang kesehatan mental misalnya. Itu juga ada ya. Kemudian kaidah mutu, tuntutan terhadap mutu selalu berubah dan makin tinggi. Apalagi sekarang kemajuan teknologi, kemajuan digital, namanya health digital, ya, support health digital itu berkaitan dengan biomedis itu ya. Mutu adalah kunci sukses organisasi. Bu Sri main cepat ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. 7 langkah dasar layanan bermutu, pastikan customer saudara. Kalau orang biomedis, customer-nya siapa? Coba Hanifah, siapa customer Anda kalau Anda bekerja? Siapa? Customer-nya siapa? Kalau pemeriksaan di laboratorium siapa? Misalnya, siapa? Customer-nya. Anda bekerja nih di laboratorium. Ya. Kemudian siapa Hmm, yang customer Anda siapa? Lebih kurang. Pasien, Bu. Iya, pasien. Pasien yang suspek. Ya, nggak tahu diagnosisnya belum berdiri. Tapi dia mau periksa apa dulu? Disuruh dokternya untuk menegakkan diagnosis. Diperiksa tadinya, ini diragukan, ini bapak ini udah lemah, lemes. Kemudian gejala-gejalanya ke arah ini apakah nanti ini udah ginjalnya berfungsi atau tidak. Diperiksa apa? Diperiksa nanti ureanya, kreatininnya. Itu kan dilihat, ya. Nah, makanya tiap tahun biasanya orang melakukan yang bagus itu adalah medical check up, ya, medical check up. Nanti ada urin lengkap, darah lengkap, gula darah. Nah, yang paling rawan itu sekarang kalau umur-umur mendekati yang lansia itu juga adalah penyakit turunan yang gulanya kebanyakan dimakan gitu. Jadi hati-hati sekali mencari makanan ya. Kemudian Anda tidak misalnya memakan antioksidan apa enggak gitu. Nah, banyakan makan obat. Nah, seringkali penyakit itu terdeteksi ya pada sarana pelayanan kesehatan sudah stadium lanjut. Nah, hasilnya diperkuat oleh pemeriksaan penunjang di laboratorium. Apakah fungsi hatinya, fungsi hati tentu nanti akan dilihat SGPT, SGOT, kemudian ada lagi yang lain lah. Diabetes apa gula darah sebelum puasa, sesudah puasa. Ya, 2 jam sesudah puasa, sebelum sebelum puasa gula darah kita diperiksa, dapat hasilnya. Kemudian kita nanti makan sebanyak-banyaknya. Kemudian 2 jam setelah itu kita periksa lagi. Itu nampak. Kemudian nanti bisa ditentukan. Nah, jadi kadang-kadang pemeriksaan ini kalau hasil akhirnya tidak benar, ini akan membuat diagnosisnya salah. Ini yang harus diperhatikan kalau dalam penunjang medis ya. Jadi pastikan customer saudara siapa, pahami psikografi customer saudara ya, Pak. Pahami secara psikologis kondisinya gimana, nanti hasilnya apa ya? Hasilnya kurang bagus, kemudian menyampaikan ke pasiennya tidak baik ya, jadi kolaps dia pasiennya. Hati-hati ya. Bu, ini ternyata apa ya, kreatininnya udah 5. Pasiennya nggak tahu kalau 5 itu udah memerlukan, udah ke indikasi ginjalnya tidak berfungsi gitu ya. Nah, ini
sama juga ya. Yang kalau ke rumah sakit tentu aja kepuasan pelanggan adalah terhadap pelayanan, apakah rawat inap, apakah rawat jalan, kemudian waktu tunggunya cepat, pelayanan obatnya cepat gitu ya. Nah, persiapkan mindset tim. Nah, kalau kita ingin melakukan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, mindset itu dirubah. Harus ada satu kesatuan kita mau bekerja mendapatkan mutu yang baik. Fix mindset ke grow mindset. Mindset yang tetap ke mindset yang berkembang baik. Nah, fix mindset, kemudian grow mindset. Mindset yang tumbuh. Ya. Jadi kita selalu berpikiran positif. Jadi jangan sudahlah ini aja diperiksa biasa aja terus selesai. Tidak seperti itu. Jadi fix mindset ke grow mindset ya. Kembangkan pelayanan yang tidak terlupakan pada customer. Kalau Anda bekerja, kalau layanan kami baik, beritahu kepada orang. Kalau layanan kami tidak baik, beritahu kepada kami. Kan biasanya gitu. Jalin komunikasi terus-menerus dengan customer, di mana seseorang atau suatu organisasi, apakah organisasi jasa, organisasi yang melayani manajemen pemasaran produk, mereka selalu menanyakan feedback dari pelanggannya. Lakukan penyesuaian organisasi terus-menerus, continuous improvement ya dari semua sisi. Ini ada 34 slide, ini waktunya sedikit lagi ya. Ini lebih kurang ya. Ini ada audit gambar. Ini teori persaingan 4C ya. Keynes Ahmed, ini dilihat dari ada customer, ada company, ada kompetitor. Ya, itu harus diperhatikan. Ada nilai, ada cost. Kemudian selalu lingkungan ini akan berubah terus. Apa harapan customer, ada apa yang dihasilkan company, kemudian bagaimana kompetitor menghasilkan, kita harus melihat apakah harga kita lebih mahal daripada harga kompetitor. 5 indikator mutu pelayanan. Pertama, empati. Berupa pemberian pelayanan dengan penuh perhatian, reliability, kemampuan provider untuk memberikan pelayanan diharapkan secara akurat. Sekali lagi, pemeriksaan biomedis seringkali dikhawatirkan tidak akurat. Apakah itu berasal dari sarana prasarana, cara kerja pegawainya, dan yang lain-lain. Responsiveness, ya, cepat tanggap, keinginan untuk membantu dan menyediakan pelayanan yang dibutuhkan dengan segera. 5 indikator mutu pelayanan. Yang keempat, communication, komunikasikan. Ya, Anda kalau di WA sama orang kemudian diam aja, Anda kesel apa enggak? Kesel. Orang perlu cepat jawabannya. Nah, kemudian selalu memberikan informasi sebaik-baiknya dan mendengarkan segala apa yang disampaikan oleh klien. Kalau ada klien menanyakan, jawablah. Kemudian kalau Anda misalnya menjelaskan sesuai juga dengan pendidikan klien. Jangan Anda pakai istilah, ini Bu SGPT-nya tinggi. Dia nggak tahu apa itu SGPT. Ini Bu SGOT-nya tinggi. Dia tidak tahu. Feedback-nya kemana gitu. Ini uriahnya udah jauh sekali gitu. Bu, ini sebaiknya diperiksa ke dokternya gitu. Kenapa? Karena kita mengharapkan dia tertangani dengan baik. Jangan pakai istilah urea, kemudian kreatinin. Dia orangnya nggak tahu ngerti apa-apa. Pak, ini udah sepsis hati nih Pak. Kenapa? SGPT Bapak, SGOT Bapak udah jauh banget gitu. Bilirubinnya juga nggak jelas nih Pak. Udah lebih dari 1, ada 5. Ya Allah. Sepsis hati nih Pak, nggak bisa diobati, langsung kolaps dari pasiennya. Jadi harus ada juga communication, collaboration, kreatif, menyesuaikan dengan pelanggan. Sasaran peningkatan mutu tenaga kesehatannya, mutu fasilitas dan sarana. Ada tinggal 10 menit lagi. Mutu kebijakan dasar dan operasional, mutu standar sistem pelayanan, dan mutu lingkungan. Ya, kita selalu melihat dari tenaga kesehatannya berkompeten apa tidak. Anda mau memeriksa di laboratorium, ini lulusan apa? Analis laboratorium, lulusan biomedis, lulusan sarjana kesehatan masyarakat, atau apoteker, atau dokter yang bekerja di sana, atau orang tamatan sejarah, itu kan beda. Ya, jangan jadi letakkan orang pada mutu tenaga kesehatan yang memang kompetennya di sana ya. Mutu fasilitas dan sarana, sekali lagi sarana dan fasilitas dan sarana selalu dikalibrasi. Kebijakan dasar dan operasional.
Kebijakannya apa dan operasionalnya bagaimana? SOP-nya jelas, tata caranya jelas, standar sistem pelayanannya jelas, lingkungan yang mempengaruhi juga harus diperhatikan. Peningkatan mutu pada proses, mutu pelayanan, mutu program kerja, mutu pelaksanaan kegiatan administratif. Bagus program kerja Anda, tapi administratifnya tidak ditulis. Ya udah, besok lupa. Ini mana nih tabung si A, ini tabung si B. Kan bahaya banget itu. Nah ya, mutu pengendalian. Ada quality control di antara proses-proses yang dilalui. Sasaran peningkatan mutu. Walah, ini 10 menit. Ini jam berapa sekarang? Oh, 9.33 baru ya. Masih lama Bu Sis ya. Ya. Sasaran peningkatan mutu, outputnya terpenuhi kebutuhan. Ya. Tadi kan udah Bu Sis bilang, ya, kebutuhannya itu apa gitu. Kemudian outputnya kegunaannya jelas. Keuntungannya jelas, ada jaminan ini benar gitu. Nah, saya pernah periksa elektrolit kok 40 ya ininya. Kalau kata dokter kalau 40 ini udah kok pingsan orangnya. Saya tidak pingsan. Tapi saya periksa di tempat lain, berbeda hasilnya. Nah, kita kan harus perhatikan itu. Siapa yang salah dalam hal ini? Siapa yang salah? Jadi setiap mutu itu inputnya itu di apa ya? Diperhatikan benar ya. Input itu ada main, kemudian ada metode, kemudian ada metode, metode, sarana prasarana, kemudian ada mesinnya, ya, main, money, metode, ya, orangnya cukup kompetensinya. Nah, outputnya nanti akan terpenuhi kebutuhan, kegunaannya sudah dapat dipenuhi, keuntungannya diperoleh, dan ada jaminan kalau ini sudah betul, ya. Kemudian customer, orang yang paling penting. Kita sebagai pemberi pelayanan kesehatan, apakah pelayanan medik, pelayan penunjang medik, kemudian pelayanan oleh tenaga-tenaga kesehatan lainnya, apakah itu tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga ya kalau sekarang di Undang-Undang Kesehatan yang baru kita tidak lagi mengenal Undang-Undang Kesehatan yang lama. Kita sekarang mengenal Undang-Undang Kesehatan yang baru, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Belum setahun diundangkan, itu 400 halaman. Anda harus baca itu sebagai seorang mahasiswa di bidang kesehatan karena pedoman kita itu. Persoalannya 10 undang-undang sebelumnya itu dihapus. Undang-undang kesehatan dihapus, undang-undang praktek kedokteran dihapus, undang-undang tentang tenaga kesehatan dihapus, undang-undang rumah sakit dihapus, undang-undang keperawatan dihapus, undang-undang kebidanan dihapus, banyak banget gitu loh yang dihapus. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi memang kita mau nggak mau terpaksa baca, baca, baca. Belajar, belajar, belajar. Ya. Nah, kemudian tidak tergantung pada kita lah yang bergantung pada customer. Betul, ya. Jadi customer itu tidak bergantung pada kita lah yang bergantung pada customer karena kita membutuhkan customer untuk memajukan ya, memberikan pelayanan kesehatan, kemudian atau memberikan jasa dari profesi kita. Customer bukan pengganggu pekerjaan kita, mereka lah yang jadi tujuan kita bekerja. Betul. Kalau dalam pelayanan kesehatan adalah keselamatan pasien, pendekatan diagnosis pasien, pengukuran atau apa ya, penentuan laporan medical check up pasien. Nah, kalau pasiennya misalnya trigliseridanya tinggi, kemudian kolesterolnya tinggi, barulah kemudian tekanan darahnya tinggi. Nah, itu barulah kita menentukan ternyata pasien ini diagnosisnya ke arah mana. Medical check up-nya memenuhi atau tidak. Yang tidak memenuhi standar yang mana. Oh, ternyata tingginya 170, berat badannya 80. Nah, ini enggak harusnya idealnya berapa kalau tinggi 170, berat badan sekitar berapa ya?
sekitar 65 lah. Lingkar pinggangnya berapa? Kalau perempuan lingkar pinggang itu adalah 80. Kalau ada laki-laki adalah 90 cm. Ini lingkar pinggang bapak kita itu perutnya udah keluar gitu, banyak makan tunjang, makan gazebo, makan apa-apa ya, udah 110. Kan pada bapak-bapak itu kan rata-rata jarang olahraga ya, tapi lingkar pinggangnya tinggi sekali. Jadi IMT-nya, indeks massa tubuhnya juga tidak cocok gitu. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Nah, jadi customer bukan mengganggu pekerjaan kita, mereka lah jadi tujuan kita bekerja. Kalau kita bekerja di jasa pelayanan kesehatan, bukan orang luar biasa dalam satu usaha, tetapi merupakan bagian dari usaha kita. Kalau enggak, kita tidak akan mencapai hasil yang kita harapkan. Bukan sekedar angka, tapi merupakan manusia biasa yang mempunyai emosi, perasaan, sikap, dan sebagainya. Bukan orang yang mesti kita ajak berdebat atau bertengkar tentang sesuatu. Orang yang menyampaikan segala keinginannya kepada kita, kemudian menentukan sukses sebuah usaha dan pekerjanya. Artinya kalau mereka mengeluhkan ini, sebaiknya Bapak pemeriksaannya berkaitan dengan ini. Kalau Anda tidak yakin itu, Bapak tidak yakin dengan apa yang saya sampaikan, kita punya dokter di sini, ya. Kalau kita arahkan ke penunjang medis di laboratorium misalnya, kita punya dokter, kemudian Bapak bisa konsultasi pemeriksaan apa yang berkaitan dengan keluhan yang Bapak sampaikan. Itu bisa disampaikan. Oke, ya. Lanjut, pelanggan penting. Kenapa? Kenapa kita harus memikirkan pelanggan? Satisfaction, kepuasan pelanggan yang kita pikirkan kalau pemeriksaan jasa pelayanan kesehatan. Apakah itu di rumah sakit, apakah itu laboratorium, ya, apakah itu di pelayanan medik, apa penunjang medik, apakah pelayanan keperawatan di rumah sakit, pelayanan kebidanan di poli kebidanan, ya. Nah, itu tergantung, ya. Mengapa pelanggan 2 kali lebih banyak dari pujian? Keluhan pelanggan ini 2 kali lebih banyak dari pujian. Jadi mengapa penting pelanggan itu harus diperhatikan? Itu adalah moto atau filosofi dari bagaimana kita memanage pemasaran. Bagaimana pemasaran itu dapat terlaksana dengan baik. 7 dari 10 pelanggan puas, kemudian dia akan datang kembali ke kita. Kalau dia tidak puas, dia tidak akan datang. Ya, kalau saya contohkan di pemasaran produk non kesehatan misalnya ya, kalau kita pesan yang dia iklankan adalah tentang ini pembelian apa ya, pembelian daster bagus banget ya, 100.000, ini murah banget beli. Nyatanya datang nggak itu gitu. Nah, jadi Anda juga harus mengetahui pasarnya, tempat jual belinya. Kalau Anda beli di Shopee, mungkin SOP-nya ada. Kalau Anda beli di Tokopedia, SOP-nya juga ada untuk compliant terhadap produk yang kita beli. Tapi kalau Anda beli di saya sih ini ya, kalau pemasarannya melalui Instagram, pemasaran melalui Facebook, Anda lihat betul hati-hati. Ini ada unsurnya benar apa enggak? Ini artisnya benar enggak? Suaranya jelas apa enggak? Karena artificial intelligence sekarang berkembang sangat baik. Ya, kadang-kadang orang bisa bernyanyi, suaranya bagus, tetapi orang sebetulnya nggak bisa nyanyi. Gitu. Nah, ini harus diperhatikan karena ke depan itu sangat marak sekali. Ya. Kemudian jika persoalan pelanggan diselesaikan segera mungkin 95% pelanggan akan datang lagi. Itu filosofinya, ya. Nah, tapi kalau kita tidak menyelesaikan persoalan pelanggan, pelanggan tidak akan datang. Lebih baik meningkatkan pembelian 10% dari pelanggan yang ada daripada meningkatkan jumlah pelanggan 10%, ya. Artinya pembelian 10% dari pelanggan yang ada daripada meningkatkan jumlah pelanggan. Jumlah pelanggan ditingkatkan tapi mutunya nggak bagus. Perusahaan jasa 85 sampai 95% menggantungkan usahanya pada pelanggan yang sudah ada. Jadi ada pelanggan yang setia gitu ya. Kita harus tahu positioning kita, posisi kita di mana, target kita apa.
targeting. Itu pelanggan mengenal itu istilah-istilah seperti di pemasaran, di manajemen pemasaran ada positioning, kemudian targeting, ya. Sehingga kita tahu bagaimana memasarkan sesuatu, bagaimana mendapatkan kepuasan pelanggan. Karena kita dalam bentuk pelayanan jasa. 80% ide produk atau layanan yang sukses berasal dari pelanggan. Kalau pelanggan itu enak beli, nanti bintang 5 kita dikasih. Ya, kan ada penilaiannya. Ya, kalau pelanggan itu terjual hanya satu, oh ini nggak bener ini. Ragu juga kita. Ya, saya pernah mendapatkan itu yang dibeli A dikasihkan B, beli sepatu, wah kesannya bagus banget, dikasih sendal jepit, itu ada juga, hati-hati. Ya. Nah, tapi kalau pelayanan di bidang kesehatan sekarang juga beli suplemen, beli obat, itu kan juga bisa berdasarkan berbasis digital. Pemeriksaan laboratorium bisa berbasis digital, Anda akan bisa diambil darahnya melalui buy online, nggak tahu saya. Apakah Anda nanti mengirim, ini urin saya. Anda yakin dia akan memasukkan urinnya itu pada tempat yang benar, memeriksa secara benar. Nah itu juga bisa ya. Kan ada gosen, ada ya. Nah ini juga, ini perkembangan seperti ini harus diperhatikan. Ya, 80% ide produk atau layanan yang sukses berasal dari pelanggan. Untuk menarik pelanggan, baru butuh biaya 7 kali lebih besar dibandingkan biaya untuk mempertahankan pelanggan. Jadi kalau kita udah salah melakukan sesuatu, untuk membalikkan supaya kita mengatakan ini kami sebetulnya sudah berbenah diri, memperbaiki diri, itu lebih susah gitu ya. Kemudian 5 janji customer ke usaha bisnis, berikanlah saya kepuasan dan saya tidak akan meninggalkan bisnis saudara. Berilah saya yang terbaik dan saya akan mempromosikan bisnis saudara tanpa dibayar. Yang harus dilihat orang juga tentu salah satu adalah tarif. Kalau pemeriksaan labor, kalau tarifnya mahal, ya susah juga. Pemeriksaan glukosa itu kan murah sekali ya. Glukosa 25%, 10.000, kolesterol 25.000. Kemudian apa lagi? Asam urat 15.000. Nah, itu kan bisa Anda dapatkan di banyak apotek gitu ya. Nah, tapi kalau masuk ke laboratorium yang tertentu juga harganya mungkin akan lebih dari itu. Ya. Saya selalu membanggakan pelayanan oleh bisnis saudara kepada siapapun. Itu janji customer ke usaha bisnis kalau usaha bisnis kita bagus. Percayalah bahwa saya dapat berkata tidak mau kecuali untuk pelayanan bisnis saudara. Artinya pelanggan yang loyal. Percayalah bahwa mulut saya lebih berpengaruh daripada beribu promosi yang saudara berikan. Kalau saya udah mengatakan, udah deh nggak usah beli itu, nanti juga beli apa ya, beli daster yang tadi itu katanya dasternya bagus, dasternya ini dingin, ternyata hanya kain meteran yang dipotong 2 kemudian dijahit dijahit biasa itu aja gitu. Ya, itu murah. 10.000 beli semeter, kemudian lipat 2 potong jadi 50. Harganya berapa? 100. Tambah ongkir 38.000. Ya. Nah, ini harus diperhatikan ya. Kata kunci dan fokus perbaikan kualitas, siapa customer dan apa harapannya, kita harus tahu. Besar ya kepuasan dari harapan. Apakah standar proses berjalan dengan baik? SOP kita sudah laksanakan atau belum? Di dalam pemeriksaan penunjang medis ya, yang berkaitan misalnya dengan contoh-contoh yang berkaitan dengan biomedik atau penunjang medis, SOP itu harus betul-betul dilaksanakan. Karena hasilnya nanti bisa berdampak terhadap pelayanan medis. Bagaimana proses itu berjalan sekarang? Itu juga jadi pertanyaan. Hal apakah dalam proses yang menyebabkan masalah? Apakah pada orangnya, kompetennya, sarana prasarananya, tarifnya, senyumnya, itu juga menjadi harus dipertimbangkan. Perubahan apa yang diperlukan untuk memuaskan customer? Nah, Anda lihatlah kunci dari bagaimana pelayanan yang bermutu tadi. Ya, atribut dalam kualitas jasa kesehatan adalah empati, rasa mengalami. Kalau orang sudah mau periksa air seninya, periksa HIV/AIDS, Anda harus empati, ya, merasakan wah kalau nanti positif HIV-nya, kira-kira gimana perasaannya? Dia
orang baik-baik. Kebetulan aja pada transfusi darah dia kena misalnya. Karena tidak selalu HIV/AIDS itu adalah karena perilaku yang di luar standar atau perilaku yang jelek ya. Atau perilaku yang amoral. Tapi kebetulan dia pada transfusi darah atau kebetulan dia dapat pada praktek dokter gigi yang tidak profesional. Misal ya, ini Bu Sis bilang misal. Reliability, akurasi pelayanan dan tidak diskriminasi. Kita tidak bisa diskriminasi terhadap pelanggan. Ini pelanggan kaya udah didulukan. Ini sobat saya ini didulukan. Enggak seperti itu. Ya, harus awareness ya terhadap semua pelanggan. Responsiveness ya ketepatan waktu pelayanan. Waktu tunggunya berapa? Makin cepat makin baik. Kalau pemeriksaan cepat dilakukan, tapi tentu Anda harus mengikuti standarnya. Apakah ini diendapkan dulu darahnya, kemudian disaring, kemudian dipisahkan, diekstraksi. Nah, itu harus diperhatikan. Communication, ini yang penting. Ikonnya, keramahan, kesabaran, dan tanggap. Ini ikon yang dijual. Kenapa orang mau medical check up itu saya nggak tahu ya. Kenapa mau orang di Malaysia daripada di sini misalnya. Malaysia kan cuma atau ke Jakarta atau ke Malaysia. Ke Jakarta pesawat 1 juta. Ke Malaysia kalau dari Padang pesawat 350.000. Medical check up di Malaysia berapa? Orang yang biasa di Malaysia, dia juga akan rajin ke Malaysia lagi. Jadi loyalitasnya lebih tinggi ke Malaysia. Kalau di sini aja kenapa tidak bisa? Kenapa tidak mau? Dia bilang senyumnya nggak ada. Jadi senyum juga ikon terhadap pemasaran ya, jasa. Caring, melayani, mana ya? Communication sudah ya, keramahan, kesabaran, dan tanggap. Kemudian caring, melayani pelayanan pribadi dan tanggung jawab. Ya, kalau ada pertanyaan itu kewajiban dari kita memberikan jawaban. Sekali lagi Bu Sis bilang kalau hasil dari pemeriksaan itu memang tidak awareness untuk pasien, hati-hati memberi penjelasan. Kalau tidak paham atau akan berdampak, ya mungkin sebaiknya Bapak konsultasi ke dokter ya yang memberikan nanti informasi yang baik gitu. Nah ini Bapak ini langsung ini nih, hatinya udah nggak rusak nih, ginjalnya ureanya udah tinggi banget nih, udah Bapak mungkin besok cuci darah lagi, orang langsung kolaps ya, tambah rusak gini ya pemeriksaannya. Kemudian caring melayani pelayanan pribadi dan tanggung jawab, insurans, kesembuhan dan keamanan, core value. Value itu harus diperhatikan ya. Apa poin ya dari nilai-nilai yang harus kita pegang itu? Kejujuran, rendah hati, integritas, mental berlimpah, kerja keras, ketidakpuasan kreatif, kesabaran, keberanian, keterbukaan, kemitraan, kesediaan untuk mendapatkan pengetahuan terkini. Tidak tidak sulit mendapat pengetahuan terkini tergantung saudara mau atau tidak. Mau cek GPT, mau buka YouTube, mau belajar, mau baca, udah bisa semua. By online itu ada semua deh. Bagaimana sistem pelayanan customer yang baik? Ada komitmen total dari top manajemen ya. Jadi bukan hanya pekerjanya aja yang punya komitmen, kemudian top manajemennya tidak punya komitmen, nggak bisa juga. Kalau Anda misalnya belajar di kelas, kalau tidak ada komitmen untuk kebersihan dari kelas, susah. Anda nggak nyaman belajar. AC-nya nggak jalan, sampahnya banyak, papan tulisnya nggak dihapus. Maka mulai dari cleaning service budaya itu sampai pimpinan harus ditegakkan. Ada standar kinerja pelayanan yang berkualitas, ada standarnya. Harus ada sistem pelatihan dan pengembangan serta penghargaan bagi karyawan. Karyawan yang kerjanya baik diberi penghargaan. Karyawan yang kinerjanya tidak baik, nah itu diingatkan, dibina. Nah, gitu ya. Harus ada sistem pelatihan dan pengembangan serta penghargaan bagi karyawan. Karyawan terbaik bulan ini yang melayani dengan baik, kemudian ada peningkatan customer kita, kemudian ada peningkatan dari hasil penghasilan kita gitu loh. Nah, itu adalah menunjukkan salah satu faktornya dari kemauan
karyawan untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Kemudian selalu berupaya untuk melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Kita tidak boleh putus asa, tapi continuous improvement harus kita lakukan. Pelayanan pelanggan yang baik, mudah untuk dijumpai, selalu ada pada saat dibutuhkan. Ini kalau manggil lama kali, mencet dulu baru ke depan. Kemudian kalau ngambil darahnya tunggu dulu gitu lah. Sibuk. Kemudian ternyata karyawannya sibuk main WA, ya, main Instagram. Nah, ini harus diperhatikan. Mengatur sistem antrian dan ruang tunggu yang nyaman, karena pemeriksaan pada apotik itu ada standar pelayanan minimalnya. Ada batas waktu tunggu yang harus dipenuhi. Waktu tunggu yang pendek dan harus jelas. Ini udah keluar dari sini ya. Setiap petugas memahami produk yang ditawarkan. Usahakan jangan sampai kehabisan persediaan. Berikan perhatian setelah customer mendapatkan pelayanan. Kalau customer sudah mendapatkan pelayanan, bisa Anda nanti pas pelayanan ya. Artinya setelah pelayanan, pos pelayanan. Nanti Anda menelpon pelayanan itu. Ibu, bagaimana tadi dilayani di staf saya? Oh, stafnya kayaknya kurang baik deh, cuek aja. Kemudian sambil ketawa-ketawa mengambil darah saya jadi kesakitan sampai sekarang ini darahnya masih muncrat gitu loh misalnya pengambilan jarum suntik ya. Nah itu juga nanti bisa ditanyakan oleh siapa yang ditugaskan untuk itu. Kita feedback terhadap pelayanan diberikan oleh karyawan. Tepat waktu, penuhi janji. Permudah cara pembayaran dan ciptakan sistem pembayaran yang cepat dan akurat. Nggak antri. Nah ini susahnya kalau di pelayanan kesehatan tuh antri. Ngambil resep, waktu tunggu minimal itu berapa? Standarnya obat jadi 30 menit. Ini 2 jam baru dapat. Kalau obat racikan 90 menit. Ini juga 3 jam baru dapat. Ya udah nanti aja Bu. Nanti 3 jam lagi saya ke sini ya. Akhirnya gitu. Tapi ini akan memperbesar kos yang saudara keluarkan. Strategi perbaikan mutu berawal dari masalah atau kebutuhan yang muncul dan teridentifikasi. Ya, kita identifikasilah ya. Melakukan analisis, mencari faktor terkait, mencari penyebab utama, kemudian alternatif penyelesaian persoalan. Menetapkan rencana perbaikan, melaksanakan program, mencari dan menilai hasil, menetapkan standar proses, ulangi proses secara terus-menerus sehingga kita sampai pada puncak untuk mendapatkan 100% kepuasan pelanggan. Ciri jasa pelayanan perbedaan dengan barang. Jasa merupakan output tidak berbentuk atau tangible. Pemberian jasa berhubungan langsung dengan pelanggan. Jasa tidak dapat diproduksi secara massal, tapi personal. Pemberian jasa membutuhkan pertimbangan pribadi yang tinggi dari pemberi jasa dan fasilitas pelayanan ada di dekat lokasi pelanggan. Apa yang disebut dengan kepuasan? Ini banyak lagi slide-nya. Respon customer terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja produk yang dirasakan setelah pemakaian. Itu kepuasan ya. Suatu tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa. Saya pergi ke sana, lama, waktu tunggunya lama, ternyata hasilnya juga tidak bagus, saya sudah down, kemudian tidak dijelaskan, kemudian akhirnya saya ke dokter, dokternya nggak percaya karena gejala-gejalanya tidak menunjukkan ke arah sana, kemudian second opinion ke tempat yang lain, ternyata hasilnya berbeda, ini juga merupakan image buruk terhadap kemasan. Kepuasan merupakan evaluasi purna beli. Purna beli itu purna ya secara menyeluruh, di mana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan. Ya, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil tidak memenuhi harapan. Ya. Kemudian manfaat kepuasan customer. Saya ingin coba Hanifa dibaca manfaat kepuasan customer. Manfaat kepuasan customer, yang pertama ada hubungan organisasi dengan customer menjadi baik, lalu dapat mendorong terjadinya pembelian ulang dan loyalitas. Yang ketiga membentuk rekomendasi word of mouth. Selanjutnya reputasi organisasi dan laba meningkat. Ya, itu ya manfaat kepuasan customer. Kemudian penyebab tidak terpenuhi harapan customer. Siapa? Lisana, Anda ada? Gambarnya ada.
Ya, coba baca ini. Penyebab tidak terpenuhi harapan customer. Harapan tidak terpenuhi disebabkan oleh 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Baik, Bu. Yang harapan tidak terpenuhi, yang pertama itu kinerja karyawan yang jelek, yang kedua miskomunikasi penyediaan jasa oleh pesaing, yang ketiga customer keliru mengkomunikasikan jasa yang diinginkan, keempat miskomunikasi rekomendasi word of mouth, dan yang terakhir customer keliru menafsirkan signal, harga dan positioning. Ya, miscommunication ya. Jadi miskomunikasi ini kalau kita salah ya memberikan komunikasi, tentu penerima orang juga salah gitu. Jadi komunikasi itu adalah ikon untuk melakukan suatu peningkatan dari suatu produk atau jasa. Ya. Communication, collaboration, kreatif, kritis, compassion. Nah, itu 5C itu apa gitu, ya. Kemudian mutu pelayanan penunjang medis ini, penilaian kinerja laboratorium, ya. Bagaimana caranya? Kemudian survei indeks kepuasan masyarakat. Kita kasih kuesioner masyarakat itu, tolong isi. Ya, pengamatan jaminan mutu pelayanan kesehatan dasar oleh tim observasi dan wawancara atau jaminan mutu pelayanan kesehatan penunjang medik oleh tim. Nah, ini dilakukan observasi dan wawancara. Dimensi mutu laboratorium, kompetensinya teknis, ada keterjangkauan, ada efektivitas pelayanan kesehatan penunjang mediknya, ada efisiensi, ada kesinambungan, ada keamanan, ada kenyamanan, ada informasi, tepat waktu, ada hubungan HAM-nya bagus, kemudian didapatkan kepuasan pasien yang 5 bintang. Nah, itu yang harus dilakukan pada manajemen pemasaran yang berkaitan dengan biomedik atau penunjang medik, kemudian quality control-nya. Silakan, ada pertanyaan, itu udah slide terakhir ya. Ini Bu Sis udah 59 karena Ana ada kuliah jam 10. Kata Hanifah, dan saya mohon maaf tadi telat karena memang harus pergi ke suatu tempat yang saya tidak bisa hindari. Ya ada ini mendadak. Tapi Anda karena harus kuliah jam 10, ya udah. Ini masuk, kemudian kalau tidak ada pertanyaan, ini Anda 40, 27 yang hadir. Ya, berarti ini ya. Izin Bu, tadi Ya. ada sampai 32 orang Bu. Oke, 32. Ya. Tapi nanti absennya hanya itu yang saya ke Ibu Sisakui ya. Iya Bu, nanti Kurang Hanifah satu. kirim dokumentasinya Bu. Ya, kalau yang tidak absen jangan diabsenkan. Baik. Baik, oke. Ada pertanyaan teman-temannya Hanifah? Kalau tidak ada, kita sampai final project. Karena ini mungkin waktunya kurang, silahkan nanti Bu Sis memberi kesempatan untuk Anda chatting, bertanya di mata kuliah ini, dan nanti akan Ibu jawab melalui chatting lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Ya, nanti presentasi final project-nya nanti itu ada ya sama kata Budian ada, nanti siapkan. Nanti kalau bahannya nggak ada seperti tadi, saudara bisa cari di mana saja, tapi konsepnya sudah Bu Sis kasih. Oke? Baik Bu. Oke. Baik. Assalamualaikum ya. Stop, silakan kuliah lagi.